Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, perwakilan dari SMK Negeri 1 Tanjung, Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong, dengan guru pembimbing Ibu Juliati SPD. Kali ini saya akan membawakan cerita anak yang berjudul Si Buta dan Si Bungkuk, karya Haji Yustan Azidin. Di suatu kampung, tinggallah dua orang pemuda sebaya. Mereka bersahabat akrab sekali. Kemanapun mereka pergi, selalu bersama. Boleh dikata, tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Jika yang seorang sedang marah, yang seorang lagi berdiam diri atau membujuk hingga kemarahannya reda. Begitu juga jika ada kesulitan, selalu mereka atasi bersama. Pada dasarnya, mereka memang saling membutuhkan karena keadaan tubuh mereka yang mengharuskan demikian. Pemuda yang satu bertubuh kekar, tetapi buta matanya. Pemuda yang lain dapat melihat, tapi bungkuk tubuhnya. Oleh karena itu, orang menyebut mereka si buta dan si bungkuk. Si buta sangat baik hatinya. Tidak sedikit pun ia curiga kepada temannya si bungkuk. Ia percaya penuh kepada temannya itu, walaupun si bungkuk sering menipu dirinya. Kejadian itu selalu berulang setiap mereka menghadiri selamatan. Si buta selalu duduk berdampingan dengan si bungkuk. Pada saat makan, si buta selalu mengeluh. Pemilik rumah ini kikir sekali, bisiknya kepada si bungkuk agar jangan didengar orang lain. Tak ada secuil pun ikan kecuali sayur labu. Si bungkuk hanya tersenyum karena keluhan temannya itu akibat ulahnya sendiri. Secara diam-diam, ia memotong daging ayam yang cukup besar dan menukarnya dengan lauk yang dimiliki oleh si buta. Akibatnya, piring gulai si buta hanya penuh dengan sayur labu. Si bungkuk merasa bahagia sekali bersahabat dengan si buta. Setiap ada kesempatan, ia dapat memanfaatkan kekurangan si buta untuk kepentingannya sendiri. Si buta yang tidak mengetahui kelicikan si bungkuk juga merasa senang bersahabat dengan temannya itu. Setiap saat, si bungkuk dapat menjadi matanya. Pada suatu hari, si bungkuk mengajak si buta pergi berburu rusa. Tidak jauh dari kampung mereka ada hutan lebat. Bermacam-macam marga satwa hidup di sana, seperti burung, si amang, binatang melata, dan rusa. Konon, pada waktu itu belum ada pemburu menggunakan senapan untuk membunuh hewan buruan. Penduduk yang ingin mendapatkan rusa atau binatang lain biasanya menggunakan jerat yang disebut cipah atau jaring. Kadang mereka berburu menggunakan anjing pelacak dan tombak. Nah, cara ini akan dipakai si bungkuk dan si buta untuk berburu. Kalau kita dapat membunuh seekor rusa, hasilnya kita bagi dua sama rata ya, ujar si bungkuk. Tentu saja si buta sangat gembira mendengar itu. Ia segera menuntun anjing pelacak yang tajam indera penciumannya, sedangkan si bungkuk siap dengan tombak di tangan kanannya. Mereka berdua mengikuti arah yang ditunjuk oleh anjing pelacak itu. Rupanya hari itu mereka bernasib baik. Seekor rusa jantan yang cukup besar berhasil mereka tombak. Tanduknya bercabang-cabang indah dan layak dijadikan hiasan dinding. Si bungkuk segera membagi rusa hasil buruan itu menjadi dua bagian. Akan tetapi, dengan segala kelicikannya, si buta hanya mendapat tulang belulang. Daging dan lemak rusa diambil oleh si bungkuk. Karena daging rusa sudah dibagi,
kita masak sendiri sesuai selera kita ya, ujar si bungkuk. Si buta menurut saja, karena pikirnya memang demikian. Padahal dengan cara itu, si bungkuk bermaksud agar daging yang dimilikinya tidak secuil pun diambil oleh si buta. Walaupun si buta tidak dapat melihat, kemampuannya memasak gulai tidak dapat diragukan sedikit pun. Terbit air liur si bungkuk mencium aroma masakan si buta. Akhirnya, si bungkuk dan si buta menghadapi masakan rusa yang telah mereka masak dan siap menyantapnya. Sedap sekali, kata si bungkuk sambil memasukkan potongan daging yang besar sekali ke dalam mulutnya. Nikmat, kata si buta sambil mengambil sepotong tulang yang besar dari piring dan menggigitnya. Si buta bersunggut-sunggut karena yang digigit ternyata tulang semua. Sayang, katanya, rusa begitu besar tetapi tidak punya daging. Besok kita berburu lagi ya. Tetapi rusa itu harus gemuk dan banyak dagingnya, ujar si buta. Si bungkuk tersenyum mendengar perkataan si buta. Si buta merasa sayang jika tulang-tulang rusa yang telah dimasaknya dengan susah payah tidak dapat dimakan. Oleh karena itu, ia mencoba menggigit tulang itu sekali lagi. Akan tetapi, tulang itu sangat keras sehingga tidak dapat tergigit sedikit pun oleh si buta. Hal itu membuat si buta semakin penasaran. Ia mengerahkan segenap tenaga dan menggigit tulang-tulang itu sekuat-kuatnya hingga bola matanya hampir keluar dari lubang matanya. Tuhan sudah menakdirkan rupanya. Keajaiban pun terjadi. Mata si buta tidak buta lagi. Aku bisa melihat, teriaknya kegirangan. Si buta menatap sekelilingnya, alangkah terkejutnya dia ketika di piringnya terlihat tulang-tulang rusa, sedangkan di piring si bungkuk penuh dengan daging yang empuk. Bukan main marahnya si buta. Sekarang terbukalah topeng kebusukanmu selama ini, serunya marah. Si buta memungut tulang rusa yang paling besar, lalu si bungkuk dipukulnya dengan sangat keras. Jeritan si bungkuk meminta ampun tidak dihiraukan sama sekali oleh si buta. Seluruh tubuh si bungkuk penuh dengan babak belur. Seperti si buta, keanehan pun terjadi kepada si bungkuk. Ketika ia bangkit, ternyata punggungnya sudah menjadi lurus seperti orang sehat. Aku tidak bungkuk lagi. Wahai buta, coba lihat, aku sudah tidak bungkuk lagi, seru si bungkuk. Mereka berdua menari-nari sambil berpelukan dan bermaaf-maafan. Persahabatan mereka pun semakin akrab. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi, kesimpulan dari cerita ini adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbuatan licik dan merugikan akan ketahuan orang lain. Selain itu, memaafkan kesalahan akan mempererat persaudaraan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menjadi seperti si bungkuk yang memanfaatkan kekurangan yang ada pada sahabatnya sendiri. Alangkah baiknya apabila sahabat kita mempunyai kekurangan, hendaklah kita menutupinya dengan kelebihan yang kita punya. Oleh dari itu, maka persahabatan kita pun akan kekal abadi selamanya. Demikian cerita mengenai si buta dan si bungkuk. Mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman, sahabat, kerabat, dan lain-lain agar ilmu ini tidak putus hanya sampai di sini. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi. Burung Irian Burung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.